Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sobat IT Channel. Semoga Sobat IT selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan menambah wawasan dalam dunia IT ya. Baik, dalam video kali ini saya akan kembali lagi berbagi ataupun belajar bersama kembali bagaimana cara mengoperasikan jendela Microsoft Excel dengan menggunakan fitur form yang ada di Quick Access Toolbar, yang mana kita akan gunakan fitur ini dalam mengisi sebuah data, katakanlah sebuah data yang entry-nya cukup banyak, dan kalau kita isi satu-satu berdasarkan sel mungkin akan memakan waktu yang cukup lama atau agak kesulitan ya. Kita coba gunakan fitur ini sebagai salah satu opsi untuk mempermudah pekerjaan kita dan mengefisiensikan waktu yang kita butuhkan. Bagi Sobat IT yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini dalam membuat video-video terbaru dalam mengoperasikan beberapa fasilitas Microsoft ya. Jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini ke Sobat IT yang lain agar menambah manfaat yang lebih luas. Baik, yang harus kita lakukan pertama adalah buka jendela Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Excel di versi 2013. Ya, di sini saya akan coba terlebih dahulu mengaktifkan fitur form ya. Walaupun di sini saya sudah ada, saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menampilkan fitur form yang ada di Quick Access Toolbar ini agar muncul di bagian atas ini ya. Nah, di sini kan ada customnya Quick Access Toolbar, dimulai dari Save, Undo, Redo ya, Open, Print Preview, New Form ya, atau yang lain di sini yang tidak saya aktifkan juga ada. Nah, ini yang saya aktifkan hanya beberapa fitur saja ya di Quick Access Toolbarnya. Nah, untuk menambahkan fitur formnya, silahkan Sobat IT tekan menu File, kemudian Option ya. Kalau tidak ada option, silahkan klik More, kemudian pilih Option, kemudian pilih di Quick Access Toolbar. Di bagian kanan di sini ada Choose Command From, kita ganti dengan Commands Not in the Ribbon. Kemudian klik atau sorot ke bawah, scroll ke bawah ya maksudnya. Kemudian cari fitur form di sini ya. Jika sudah, klik Add ya, temukan dulu form, kemudian klik lagi di sebelah kanan sini ada tombol add agar form ini ada di sebelah kanan sini. Nah, ini karena saya sudah ada ya, saya coba remove dulu. Nah, supaya ada, klik form yang sebelah kiri kemudian add. Nah, sehingga dia akan muncul di sebelah kanan. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang Sobat IT sudah muncul di sebelah atas ya. Kalau tidak muncul, silahkan klik drop down-nya di sini. Drop down Customize Quick Access Toolbar ini diklik, kemudian aktifkan checklist pada fitur formnya ya. Ya, kalau tidak muncul di sini ya, tapi biasanya dia sudah muncul ketika Sobat IT melakukan pemilihan sebelumnya. Baik, kita coba bikin tabel terlebih dahulu. Saya di sini akan mencoba membuat tabelnya dengan format ini ya, kasir ya. Kita klik saja di sini di kotak kosong di sebelah kiri kolom A, dan di atas baris 1 di sini ada kotak kosong yang kalau diklik semua sel ini akan terblok ya. Semua sel dalam satu worksheet ini akan terblok ketika kita klik kotak di sebelah kiri A ya, yang di pojokan sini. Kemudian kita ganti fontnya dulu supaya semua dalam sheet ini akan berganti fontnya. Saya coba Arial saja dengan font size-nya kita coba 14 ya. Kemudian kita ketik judulnya dulu, kolom-kolomnya misalnya nomor, nama, alamat, kemudian nominal ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk ukuran kolomnya, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kemudian kita beri pembeda untuk judulnya lebih luas sedikit, kita tengahkan, kemudian kita tebalkan. Nah, selanjutnya kita coba blok dari nama sampai nominal, karena tujuan kita nantinya adalah yang akan masuk dalam form hanya 3 kolom ini saja ya. Nah, kalau tidak menggunakan fitur form, kita akan mengisinya hanya seperti ini. Kemudian misalnya namanya Didik, kemudian alamatnya RT 13, misalnya 60.000 ya. Nah, seperti ini. Kemudian begini, RT 17 misalkan 50.000 gitu ya. Nah, ini kita akan coba gunakan fitur form ya Sobat IT ya. Kita coba hapus dulu. Nah, selanjutnya kita blok dulu nama sampai dengan nominal ya. Kita akan bikin tabelnya ya dengan cara klik di format as table. Silahkan pilih salah satu dari sekian banyak opsi dari format as table-nya ya.
Saya coba di ini saja ya, di table style medium 6. Kemudian muncul panel seperti ini, format as table, where is the data for your table ya. Di sini ada ranknya. Kemudian klik my table has headernya, kemudian oke. Sehingga akan membentuk pola seperti ini. Nah, kenapa nomor tidak? Nah, karena nomor tidak akan kita masukkan dalam data form nanti ya, supaya tidak mengetik manual untuk nomornya. Di bagian nomor sendiri kita akan gunakan rumus logika ya. Kita rumuskan dulu yang pertama. Jika nama adalah kosong, jika benar kosong, jika salah 1 ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini mulai beda sedikit. Jika nama adalah kosong, jika benar kosong, jika salah A2 ditambah 1. Nah, untuk yang nomor 2 dan seterusnya ini kita tarik saja sampai nomor mungkin banyak ya, barisnya sampai 1000 katakanlah ya, atau 500 saja ya untuk latihan. Oke, seperti ini. Dia akan kosong karena memang data di sini tidak ada. Jadi mau untuk nomor urut nanti dia akan muncul ketika nama terisi. Baik, kita coba langsung saja cara mengisi kolom atau tabel ini dengan menggunakan fitur form ya. Kita klik dulu di area tabel yang kita bikin. Jadi boleh di sini, boleh di sini ya. Kita coba di nama. Kemudian klik icon atau tombol formnya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita hanya mengisi melalui form ini. Ya, cukup 3 ini yang diisi. Nanti nomor urut akan muncul dengan sendirinya ketika kita menambahkan isiannya. Kita coba dari yang pertama, misalkan Iis ya. Kita ketik saja Iis misalkan. Untuk berpindah ke alamat, gunakan tombol tab yang ada di tombol keyboard ya, sebelah atas caps lock atau di kiri huruf Q ya. Kemudian tulis alamat, misalnya rombongan 10. Misalkan lagi nominalnya 50.000. Nah, untuk eksekusi gunakan enter ya. Di sini akan muncul isian yang sudah kita masukkan. Nomor urutnya adalah 1. Kita coba nomor 2, misalkan Novita. Ya, tekan tab, kemudian alamatnya misalnya sama ya. Kemudian lagi 40.000, enter. Kemudian Sari, misalkan RT 14, nominalnya 75.000, enter. Dan seterusnya. Jadi nomor urut akan muncul dengan sendirinya. Kita coba tata terlebih dahulu ya untuk angkanya. Di sini bisa kita blok. Kemudian kita berikan desimal di komanya, tapi kita nolkan ya. Kemudian untuk nomor urut di sini kita coba gunakan center ya. Untuk melanjutkan silahkan tekan lagi form. Nah, di sini kan sudah terbaca Iis ya yang pertama. Nah, ini kalau ingin melanjutkan silahkan next dulu sampai di setelah Sari ya, jadi yang kosongnya. Oh sorry, di sini. Oke, new dulu, new. Kemudian kita coba lagi nama Didik ya, misalnya RT 13, 100.000 ya, seperti ini. Kemudian lagi misalnya Budiman, alamat rombongan 10, 90.000, enter. Kemudian lagi misalnya Suyanto, tab RT 14 misalnya 200, enter. Dan seterusnya ya. Jadi sangat efektif untuk membuat pengisian data seperti ini ya. Kalau untuk ukuran kolom silahkan disesuaikan saja, apakah kurang luas atau kurang lebar ya, tinggal ditarik ke kanan, disesuaikan. Nah, untuk menghilangkan format ini bisa saja ya, kita blok, kemudian kita berikan tabel biasa misalnya, kemudian warnanya kita buang, tidak masalah ya, seperti ini. Kemudian font colornya hitam ya, tidak masalah ya. Ini seperti ini kalau ingin misalnya putih semua ya. Atau mungkin misalnya barisnya terlalu rapat, bisa kita coba renggangkan terlebih dahulu seperti ini ya. Ini kan saya mengambil semua.
Ya, seperti ini ya, misalnya supaya agak renggang sedikit, tidak terlalu rapat ya. Nah, untuk penjumlahan angkanya mungkin kita bisa gunakan ya tabel bantu ya di sini untuk mengontrol jumlah nominal yang sudah tercatat. Bisa kita gunakan fungsi saldo ya, atau mungkin sum dari semua kolom D ini juga boleh. Nah, kemudian supaya ini tidak bergerak naik turun ya seperti ini, kolomnya, judul kolom ini tidak terlihat ya. Kalau kita geser ke bawah kan hilang ya. Nah, kita kunci saja dengan memfreeze dari judul-judulnya ini ya. Kita coba beri warna sedikit supaya ada pembeda dulu. Intinya untuk desain table sesuaikan keinginan sobat IT ya. Seperti ini, klik saja di nomor 1, kemudian klik view, kemudian freeze, tekan freeze. Nah, sehingga ini kalau digeser ke bawah ya, judul kolom tetap terlihat. Nah, kita bisa gunakan fitur tambahan tadi ya untuk jumlahnya di bagian atas ini ya. Kita bisa gunakan sum, kemudian blok ya, dari sel D2 ini atau nominal ini sampai ke bawah ya, habis nggak masalah, kemudian enter. Nah, ini untuk mengontrol total atau nominal yang sudah masuk ke dalam tabel ini. Kita coba beri warna biru atau ini ya. Oke, kita coba tambahkan lagi ya di nomor 7 ya. Ini new, misalnya lagi di sini ada Miarti ya, kemudian tab misalnya rombongan 4, misalkan 500.000 rupiah, enter ya. Kemudian lagi misalkan ada namanya Rahmat, kemudian alamatnya rombongan 4 lagi, besarannya 750.000 ya, dan seterusnya sampai data ini selesai ya. Nah, di sini sudah terlihat subtotal dari data sementara yang sudah terisi ya, 1.805.000. Oh sebentar, harusnya ini tidak ada 5.000 nya ya. Oh ada ya di sini 5.000, 75.000. Nah, kemudian untuk fitur cetak ya bisa digunakan seperti biasa ya, atur halamannya, kemudian di kertas apa di sini cetak seperti biasa. Nah, agar setiap lembar itu nomor, nama, alamat dan nominal atau judul kolom ini ada, kita gunakan saja fitur page setup di bagian sheet ya. Saya ulangi, di page layout, kemudian klik page setup ini di pojokan sini, klik, kemudian pilih sheet, kemudian rows to repeat out top, klik, kemudian ambil saja di bagian atas ini di baris 1, kemudian klik lagi, oke. Sehingga ini kalau datanya ada 2 lembar ya, atau lebih dari 1, ketika di print atau dicetak ya, judul kolom ini selalu ada ya. Kita coba perbanyak datanya ya. Untuk latihan misalnya, kita coba begini ya, di halaman baru. Nah, di sini ada halaman 2 ya, di sini ada garisnya. Kita coba di sini halaman 2. Kita coba print preview ya. Di sini halaman 1, kemudian halaman 2 ya, nih halaman 3 ya, walaupun kosong sudah ada ya, sampai halaman 42 di sini ya. Jadi judul kolom ini akan selalu ada. Itu cara mengunci atau menampilkan judul kolom ini selalu ada di setiap lembar ya. Caranya tadi seperti tadi, klik di bawah kolom yang ingin selalu tampil ya. Karena ingin nomor ini tidak dikunci, maka kita tidak perlu mengunci nomor urut. Jadi kita klik saja di bagian nomor 1 ini, kemudian view, freeze, pilih freeze ya. Karena saya ini sudah freeze, maka pilihannya unfreeze. Kalau saya sudah freeze, maka belum freeze, di sini pilihannya freeze. Baik sobat IT, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ini bisa digunakan untuk menginput data-data seperti data
belanja, data keuangan lain ya, yang sifatnya sebuah inputan data yang banyak ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Silahkan berikan masukan dan komentarnya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.